Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ba'd. Fayaqulul musannifu rahimahullah aqsamul ahad. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi ilmi usulil fiqh. Kita sudah sampai di pembahasan khabar ahad. Jadi sebelumnya kita sudah bahas khabar mutawatir. Nah, kalau sekarang kita akan bahas khabar ahad. Wal ahadu yanqasimu ila qismain. Khabar ahad itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ahad, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang tapi tidak nyampe pada tingkatan tawatur. Jadi misalkan yang meriwayatkan hadis hanya dua orang, hanya satu orang. Rawi Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibni Umar. Anggap hadisnya cuma seperti itu dan sanadnya seperti itu. Rawi Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibni Umar. Anggap sanadnya hanya seperti itu, maka itu dikatakan dengan hadis ahad. Nah, hadis ahad ini kata beliau terbagi menjadi dua bagian, mursalun wa musnadun atau mursalin wa musnadin. Jadi badal. Ada hadis mursal, ada juga hadis musnad. Fal mursalu, adapun hadis mursal adalah huwa ma fuqida min sanadihi ba'dur ruwati. Ay lam yuzkar fihi sawa'un kana wahidan aw aktsarah. Yang dikatakan dengan hadis mursal adalah hadis di mana sanadnya itu ada sebagian rawi hadis yang tidak disebutkan. Artinya ay lam yuzkar fihi, ada sebagian rawi hadis yang tidak disebutkan oleh rawi hadisnya, oleh yang meriwayatkan. Anggap, saya kasih contoh, Rawi Syafi'i an Malik an Nafi' an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari tabi'in langsung loncat pada Rasulullah. Jadi ada satu rawi tidak disebutkan, yaitu sahabat. Nah, ini namanya hadis mursal. Wal ashharu fi ta'rifi. Jadi di sini hadis mursal baik yang tidak disebutkan itu satu orang, satu rawi ataupun banyak. Anggap dua rawi tidak disebutkan. Rawi Syafi'i an Ibni Umar an Rasulillah. Misalkan ada dua orang tidak disebutkan di situ. Maka juga dikatakan hadis mursal. Ini menurut ulama usul fikih ya. Karena mungkin di sini ada perbedaan menurut ulama usul fikih dengan ulama mustalahil hadis. Wal ashharu fi ta'rifihi, pendapat yang paling masyhur dalam definisi hadis mursal adalah annahu al-haditsul ladzi rafa'ahu ghairus sahabiyyi tabi'iyan kana aw ghairahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis yang mana sanadnya itu langsung diangkat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i misalnya mengatakan rawa asy-Syafi'i an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Imam Syafi'i langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah secara langsung. Jadi loncat begitu namanya hadis mursal. Baik itu wairus sahabi tabi'iyan kana aw wairahu. Fa qawlu tabi'i aw tabi'uhu aw tabi'u tabi'ihi aw man ba'dahu
qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis misalkan. Rawal Bukhari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Imam Syafi'i, Imam Bukhari tidak pernah meriwayatkan hadis secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sanadnya langsung diangkat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian rawi hadisnya tidak disebutkan, maka inilah yang dikatakan dengan mursal. Hadis mursal. Huwal mursal ala hadha ta'rif. Sesuai dengan definisi ini, maka itu dikatakan dengan hadis mursal. Perlu diketahui sebelumnya bahwasanya ini adalah istilah ulama usul fikih ya. Karena mungkin nanti akan berbeda di istilah ulama ahli hadis. Karena di situ dibagi oleh ulama hadis. Ada yang nanti mursal, ada yang mu'dhal, ada yang apa lagi? Mauquf, ada yang maqtu. Di situ ada perbedaan ya menurut ulama hadis. Nah, kita fokus ke ulama usul fikih saja. Karena kita bahas usul fikih sekarang. Wa hadza istilahul usuliyyin wal fuqaha. Di sini adalah istilah para ulama usul fikih dan para fuqaha. Wa amma istilahul muhadditsin. Nah, di sini ditegaskan oleh beliau. Adapun menurut istilah ulama ahli hadis, fal mursal, maka yang dikatakan dengan hadis mursal adalah ma rafa'ahu tabi'iyyu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung disandarkan pada nabi. Jadi dari tabi'in langsung pada nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika ada seorang tabi'in meriwayatkan hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh Imam Nafi' ya, Imam Nafi' meriwayatkan hadis. Imam Nafi' ini gurunya Imam Malik. Imam Nafi' gurunya Imam Malik. Nafi' ini tabi'in. Anggap Nafi' ini meriwayatkan hadis langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nafi' qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Imam Nafi' meriwayatkan hadis langsung dari Nabi. Nah, ini yang dikatakan hadis mursal. Karena ada satu orang di sini tidak disebutkan. Siapa? Abdullah ibnu Umar. Karena Nafi' ini muridnya Abdullah ibnu Umar. Nah, kalau kita baca secara mutasil sanadnya, an Nafi' an ibni Umar an Abdullah ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abdullah ibnu Umar tidak disebutkan di sini, itulah yang dikatakan dengan hadis mursal. Yang dimaksud oleh beliau di sini fal mursalu ma rafa'ahu tabi'i, adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in, salah satu tabi'in langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya langsung disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi di antara salah satu tabi'in itu Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya hadis mursal. Contoh lagi di antara tabi'in Sa'id ibn Musayyib. Ada yang mengatakan Sa'id ibn Musayyib. Nah, Sa'id ibn Musayyib ini tabi'in. Banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Musayyib itu langsung pada Nabi. An Sa'id ibn Musayyib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada sahabat yang tidak disebutkan. Nah, ketika Sa'id ibn Musayyib ini meriwayatkan hadis, itu rata-rata langsung nyambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Sa'id ibn Musayyib itu tidak pernah meriwayatkan hadis secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah, karena beliau tabi'in. Maka di sini ada seorang sahabi, ada salah satu sahabat yang tidak disebutkan oleh Sa'id ibn Musayyib. Setelah dicek di berbagai kitab sanad, kitab musnad, maka diketahui bahwasanya orang yang tidak disebutkan oleh Sa'id ibn Musayyib itu adalah Abu Hurairah. Jadi alhasil al-mursal ma rafa'ahu tabi'i adalah hadis yang langsung diriwayatkan oleh tabi'in, diriwayatkan
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'i ila Nabi. Dari tabi'in langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal musnadu, adapun hadis musnad. Nah, tadi ada dua bagian, mursal, musnad. Adapun musnad adalah huwa mattasala isnaduhu zahiran. Adalah hadis di mana sanad dari hadis tersebut itu nyambung zahirnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi angkanat. Nah, apa arti dari sanad ini muttasil? Bi angkana ruwatuhu kulluhum madhkurina. Dalam gambaran rawi-rawi hadisnya semuanya tanpa terkecuali itu disebutkan oleh rawi hadisnya. Contoh, rawi Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari gurunya Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan hadis dari Imam Nafi'. Imam Nafi' meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Syafi'i itu meriwayatkan hadis, dan hadis yang disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i itu sanadnya nyambung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sanadnya itu disebutkan semuanya. Imam Syafi'i dari Imam Malik, An-Nafi', an Ibni Umar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada hadis seperti ini namanya hadis musnad. Tamam? Ya Rabb. Wal khilafu fi ta'rifil musnadi. Perbedaan definisi musnad ini madhkurun fi kutubil mustalah. Itu disebutkan dalam kitab-kitab mustalahil hadis. Qala Suyuti fi alfiyatih wal musnadul marfu'u dzattisali wa qila awal wa qila tali. Musnad adalah hadis yang langsung marfu' pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal musnadul marfu'u dzattisali wa qila awal wa qila tali. Yang dikatakan hadis musnad adalah hadis yang nyambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila awal wa qila tali. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis musnad itu hadis yang nyambung. Ada yang mengatakan ini tergantung ikhtilaf ya. Tergantung ikhtilaf tadi yang mengatakan bahwasanya ada perbedaan tuh dalam definisi antara ulama usul fikih dengan definisi dalam ilmu mustalah hadis. Jadi mursal itu kadang ada yang mengatakan seperti ulama usul fikih mengatakan hadis mursal adalah hadis yang salah satu dari rawi hadisnya tidak disebutkan. Itu menurut ulama ulama usul fikih. Tapi hadis mursal kalau menurut ulama mustalah hadis adalah hadis yang disebutkan rawi hadisnya adalah tabi'in langsung nyambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada sahabi yang tidak disebutkan. Itu yang masyhur. Nanti akan berbeda kalau misalkan yang tidak disebutkan itu tabi'in misalkan. Nanti berbeda namanya. Atau dua orang tidak disebutkan secara berurutan. Nah, itu namanya mu'dhal. Misalkan kalau di awal tidak disebutkan itu apa namanya? Mu'allaq. Kalau di akhir mursal. Jadi mereka punya perbedaan dalam definisi hadis ini. Ala kulli hal wal musnadu idza sahha sanaduhu fahuwa salihun lil ihtijaji bila khilaf. Hadis musnad apabila sanadnya itu sah, sanadnya itu sahih, maka boleh dijadikan dalil. Dan di sini tidak ada perbedaan ulama bila khilafin bainal ulama. Wa ammal mursalu, adapun hadis mursal
Fafihi tafsilun, maka di situ ada perincian, liikhtilafi anwa'ihi, karena ada perbedaan macam dari hadis mursal tersebut. Wa ikhtilafi darajatil mursilina min nahiyatil adalati wad-dhabti, dan juga ada perbedaan orang yang mursil, orang yang merawikan hadis dengan cara mursal itu berbeda nanti antara yang mursal ini yang meriwayatkan hadis mursal ini sahabat misalkan, nanti berbeda dengan hadis mursal yang diriwayatkan oleh tabi'in. Hadis mursal yang diriwayatkan oleh tabi'in itu nanti berbeda dengan yang lainnya. Seperti itu perbedaannya. Maka di sini ada beberapa perincian. Qala famarasil sahaba radhiyallahu anhum hujjatun. Hadis mursal yang diriwayatkan oleh sahabat, ya, sahabat itu hujjah. Ya, kenapa? Li'anna as-sahabata kulluhum udulun. Karena semua sahabat itu adil, dipercaya, hafalannya kuat, sudah tidak diragukan lagi. Ya. Gambarannya seperti ini. Misalkan Abu Hurairah ini kan sahabat. Beliau meriwayatkan hadis dari Aisyah misalkan. Aisyah juga sahabat, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah an Rasulillah. Jadi hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah tidak mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Beliau mendengar hadis ini lewat jalur sanad Aisyah radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Nah, sekarang ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini yang beliau itu dapat dari Sayyidah Aisyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini langsung dari Nabi, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nama hadisnya mursal. Hadisnya mursal. Tapi namanya nih mursal sahabi istilahnya. Hadis mursal yang diriwayatkan oleh sahabi. Nah, kata beliau, apabila hadis mursal itu diriwayatkan oleh sahabi, maka tidak bisa diragukan lagi akan kebenarannya gitu. Kenapa? Karena tidak menyebutkan sahabat itu tidak jadi masalah kalau memang sama-sama sahabat kan. Famarasilus sahaba, maka hadis yang diriwayatkan sahabat secara mursal, tidak disebutkan sahabat yang lain, gurunya tidak disebutkan, maka oleh beliau dikatakan hujjah. Kenapa? Li'anna sahabata kulluhum udul. Karena semua sahabat itu adil. Wa dzalika bi ayyarwiya sahabiyyun an sahabiyyin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Gambarannya ada seorang sahabat yang meriwayatkan hadis dari sahabat lain. Sahabat lain ini meriwayatkan hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianggap ini sahabat pertama, ini sahabat kedua. Kemudian sahabat yang kedua ini meriwayatkan hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gurunya, anggap sahabat yang pertama oleh beliau, oleh sahabat yang kedua ini tidak disebutkan. Nah, ini namanya marasil as-sahabah, mursal sahabah. Hadis mursal yang diriwayatkan oleh sahabat. Wa yasqut as-sahabi bainahu wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang ada di antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak disebutkan. Namanya mursal sahabi. Nah, ada namanya mursal tabi'in. Kalau mursal sahabi tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat dari sahabat lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sekarang beda, mursalut tabi'in. Kalau mursalut tabi'in itu ada rawi tabi'in meriwayatkan hadis dari sahabat
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kasih contoh. Sa'id ibn Musayyab, ada rawi hadis namanya Sa'id ibn al-Musayyab. Musayyab, ada yang mengatakan Musayyib, ada yang mengatakan Musayyab. Sa'id ibn Musayyab meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Abu Hurairah ini terjadi perbedaan ulama. Dalam nama beliau ada 33 pendapat. Allahu Akbar. Nama sahabat Abu Hurairah kan bukan nama aslinya, ini nama kunyahnya. Abu Hurairah ini nama kunyah, nama aslinya terjadi perbedaan ulama. Ada 33 pendapat, tapi pendapat yang paling kuat nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Ini nama asli beliau, Abdurrahman ibnu Sakhr. Abu Hurairah memberikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sa'id ibn Musayyab ini tabi'in, dia tidak jumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memberikan hadis melalui Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang Sa'id ibn Musayyab ini ketika memberikan hadis, beliau itu tidak menyebutkan Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak disebutkan oleh beliau. Jadi langsung an Sa'id ibn al-Musayyab anir Rasul anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Sa'id ibn Musayyab ini ketika memberikan hadis itu langsung nyambung pada Nabi. Abu Hurairah tidak disebutkan padahal dia tabi'in, bukan sahabat. Nah, seperti ini itu namanya hadis mursal tabi'in. Hadis mursal tabi'in atau dijamak menjadi marasilut tabi'in. Di berbagai hadis kutubul hadis banyak sekali Sa'id ibn Musayyab ini tidak menyebutkan Abu Hurairah. Ketika memberikan hadis langsung begitu saja memberikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Hurairah tidak disebutkan. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, ini yang akan disebutkan oleh beliau di sini. Qala as-saniyah wa marasilut tabi'in. Hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh tabi'in. La tuqbal. Hadis mursal tabi'in ini kata beliau tidak diterima. Illa kecuali. Illa marasila Sa'id ibn al-Musayyib fa innahu la yursilu illa amman yuqbalu qawluhu. Allah. Kecuali hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Musayyib. Emang kenapa hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Musayyib? Fa innahu, karena Sa'id ibn Musayyib ini tidak akan menyebutkan atau meniadakan gurunya kecuali dari orang yang bisa diterima perkataannya. Alhasil Sa'id ibn Musayyab tidak akan pernah tidak menyebutkan gurunya kecuali kalau memang gurunya itu sudah makbul, sudah diterima perkataannya. Baru kalau sudah maklum, sudah diterima perkataannya, beliau lalu tidak menyebutkannya. Seperti halnya di sini yang banyak terjadi, Sa'id ibn Musayyab ini ketika meriwayatkan hadis, beliau itu meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Insyaallah jazakumullah khairan. Li'annaha, karena hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Musayyab futishat, itu dicek, wa buhitsa anha, kemudian dibahas, dicari sanad-sanad yang itu merupakan jalur dari Sa'id ibn Musayyab, fawujidat kulluha masanid. Apa yang terjadi?
semua hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Musayyib, semua hadis yang beliau katakan mursal, artinya beliau itu merupakan hadis langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menyebutkan sahabi itu. Setelah dicek oleh ulama hadis, ternyata Sa'id ibn Musayyib ini hadisnya musnad semuanya. Artinya hadisnya itu nyambung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawaha as-sahabi alladzi asqatahu 'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang hadis yang diriwayatkan Sa'id ibn Musayyib ini itu diriwayatkan oleh sahabat yang mana dengan sengaja Sa'id ibn Musayyib ini tidak menyebutkan gurunya, di mana beliau atau gurunya ini, sahabi ini meriwayatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa fil ghalib, dan yang sering dan yang banyak adalah yang tidak disebutkan oleh Sa'id ibn Musayyib adalah sihruhu. Sihruhu ini mertuanya, Abu Zaujatihi, ayah mertuanya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Sa'id ibn Musayyib ini banyak sekali meriwayatkan hadis dari mertuanya, yaitu dari Abu Hurairah. Akhirnya ketika beliau itu meriwayatkan hadis, mertuanya ini tidak disebutkan, Abu Hurairah tidak disebutkan. Sehingga kata para ulama, hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Musayyib itu diterima, bahkan bisa dijadikan hujjah. Loh, kan beliau ini tidak menyebutkan rawinya, gurunya tidak disebutkan oleh beliau. Iya, walaupun tidak disebutkan, cuma setelah dicek oleh para ulama, hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Musayyib itu rata-rata semuanya musnad, artinya nyambung sanadnya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur mertuanya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Rahimahullah wa'lam annal mursal, ketahuilah bahwasanya hadis mursal yuqbalu idza ta'akkada bi qauli sahabi aw bi fi'lihi aw fatwa aktsari ahli ilmi. Jadi hadis mursal walaupun tadi dikatakan itu tidak diterima, bukan hujjah, tapi hadis mursal itu bisa jadi kuat nantinya, bahkan diterima apabila idza ta'akkada bi qauli sahabi. Menjadi kuat hadis mursal tersebut dengan perkataan sahabat. Seperti yang kalian ketahui tadi, bahwasanya hadis mursal adalah hadis yang mana rawi hadisnya tidak menyebutkan salah satu dari rawi. Anggap tadi Sa'id ibn Musayyib langsung ke Nabi SAW. Abu Hurairah tidak disebutkan. Nah, ini namanya hadis mursal. Kalau misalkan nanti hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Musayyib ini sudah dijelaskan oleh sahabat Nabi yang lain, bahwasanya memang hadis ini pernah dikatakan oleh Nabi SAW, maka yang statusnya tadi mursal itu akan berubah nanti. Au fi'lihi, atau bisa didukung dengan tindakan sahabat yang lain. Au fatwa aktsari ahli ilm, atau dengan fatwa mayoritas ulama. Jadi ada hadis mursal, kemudian mayoritas ulama mengatakan hadis ini hadis sahih misalkan, maka akan menjadi kuat nantinya. Au kana min marasilis sahabati kama mar, atau hadis-hadis mursal tersebut itu diriwayatkan oleh sahabat. Mursal sahabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabi dari sahabat yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang meriwayatkan langsung dari Nabi itu tidak disebutkan oleh sahabat yang lain ini. Nah, itu namanya mursal sahabi. Kecuali kata beliau apabila hadis mursalnya tersebut adalah hadis mursal sahabi. Kalau hadis mursal sahabi itu harus diterima. Karena kenapa? Inda ahli sunnati wal jamaah sahabatu kulluhum udulun. Wa kadza idza asnadahu wairul mursil. Nah, hadis mursal ini juga dijelaskan di kitab-kitab yang mutawwalat seperti Wayatul Usul, Lubbul Usul, Jam'ul Jawami, ya, Hamul Hawam, bukan Hamu, Haisul Hami, Tasniful Masami. Rata-rata disebutkan bahwasanya hadis mursal itu akan menjadi kuat dengan
diriwayatkannya hadis tersebut, hadis mursal tersebut dengan sanad yang lain yang muttasil, yang musnad gitu. Anggap kita punya satu hadis ya. Ini satu hadis. Matan hadis ini di sebagian torik atau sanad itu diriwayatkan dengan cara mursal. Ya. Ini rawi pertama, rawi kedua, rawi ketiga, rawi keempat, rawi kelima. Ini Nabi SAW. Tapi di sini ada hadis, ada rawi yang tidak disebutkan di sini. Terserah, mau satu, dua, terserah. Karena menurut ulama usul fikih itu bebas. Tapi di sini, maka hadis ini namanya hadis mursal. Nah, hadis mursal ini karena ini hadis diriwayatkan dengan sanad ini, maka kalau hadis ini diriwayatkan dengan sanad ini, nama hadisnya mursal. Jadi penamaan hadis itu karena disebabkan sanad ini. Andai kata hadis mursal dengan sanad ini, itu diriwayatkan dengan sanad lain. Di mana sanad lain ini muttasil, nyambung pada Nabi SAW. Tidak ada orang yang tidak disebutkan, semuanya disebutkan. Maka ketika ada hadis musnad yang lain, ada hadis muttasil yang lain, maka hadis yang asalnya mursal ini akan menjadi kuat dengan bantuan hadis musnad ini. Ini yang dimaksud dengan oleh beliau di sini, wa kadza idza asnadahu wairul mursil. Idza asnadahu wairul mursil. Selain orang yang meriwayatkannya secara mursal, hadis mursal diriwayatkan oleh orang lain juga dengan cara musnad, muttasil. Ya. Wa kadza idza urifa min halir rawi alladhi arsalahu annahu la yursilu illa amman yuqbalu qawluhu kama rasili Sa'id ibn al-Musayyib al-madhkurah anifan. Atau misalkan hadis mursal itu bisa menjadi kuat dengan rawi tersebut yang meriwayatkan hadisnya dengan cara hadis mursal, dia tidak akan menjadikan hadis ini hadis mursal, tidak akan menghilangkan atau tidak menyebutkan rawi lain, kecuali kalau misalkan orang lain tersebut itu sudah diterima perkataannya, seperti mursal Sa'id bin Musayyab, di mana Sa'id bin Musayyab ini tidak akan menjadikan hadis tersebut hadis mursal kecuali itu dari orang yang dipercaya, yaitu mertuanya sendiri, Abu Hurairah. Maka dengan itu hadis ini bisa dikatakan kuat walaupun mursal, karena yang menjadikannya hadis mursal adalah Sa'id bin Musayyab atau orang-orang yang memang tidak akan memberikan hadis kecuali dari orang-orang yang dipercaya dan diterima perkataannya. وهذه الستة نص عليها الشافعي رضي الله تعالى عنه ونقلها عن الإمام الآبدي ما عدا الأول. Dan tiga syarat ini yang menjadikan hadis mursal akan menjadi kuat itu sudah disebutkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dan dinukil juga oleh Al-Imam Al-Abidi selain yang pertama tadi. Mana yang pertama? Yang pertama idza ta'akkada bi qauli sahabi aw fi'li aw fatwa aktsari ahli ilmi, yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Amidi. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.